Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidafir Fahmi dengan NIM 310 1230 23756. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas dari Pak Faisal dengan berjudul Praktikum Linear Regression Berganda. Dan di mana linear regression ini memiliki 3 dataset variabel. Yang pertama ada training, yang kedua testing, yang ketiga scoring. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke bagian dataset training. Let's go. Oke, untuk dataset training ini, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mencari read Excel, yaitu read Excel-nya ada di bagian operator ya teman-teman ya. Lanjut kita cari set role, set a role. Oke, lanjut kita cari linear regression. Nah, di sini kita rapikan dulu sebentar. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman, sebelumnya kita harus mendownload dataset ini, 3 dataset ini di link YouTube Pak Faisal ya. Langsung dicek aja di deskripsinya. Oke, lanjut ke bagian read Excel. Kita masukin dataset yang sudah kita download tadi. Ya, di sini ada datasetnya, yaitu ada 3 var 5 data. Lanjut next aja. Nah, nanti di sini lampu merah ini akan menjadi atribut yang waktu itu menjadi label. Next. Oke, di sini langsung aja kita rubah tipenya menjadi real. Kenapa sih Bang bisa dirubah seperti itu? Karena agar bilangan ini bisa jadi desimal ya teman-teman ya. Langsung kita finish aja. Nah, jika sudah seperti itu, langsung kita sambungin kabelnya ke operator set role. Kita klik 2 kali di operator set role. Atribut name-nya kita rubah menjadi waktu, target role menjadi label. Kenapa sih dirubah-rubah seperti ini? Karena karakteristik dataset estimation yaitu dia memiliki label bertipe numerik dan juga atributnya bertipe numerik. Ya, seperti itulah alasannya. Langsung aja kita apply. Lalu kita sambungin ke operator linear regression. Dan di bagian linear regression ini kita nggak usah apa-apain, langsung aja kita klik 2 kali di bagian model dan juga exa. Nah, untuk model ini dia akan menampilkan model dan exa itu akan menampilkan data teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita start. Nah, di sini akan menampilkan hasil seperti ini ya. Waktu dan hijau-hijau ini, kenapa sih hijau-hijau gini Bang? Nah, hijau-hijau gini berarti dia menandakan sudah menjadi label ya. Nah, seperti itu. Lanjut aja kita ke bagian linear regression dan dia akan menghasilkan pengetahuan seperti ini teman-teman ya. Akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, ini akan sama seperti YouTube-nya Pak Faisal dan juga Excel-nya. Seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke bagian desain, lalu kita save aja. Save proses. Pakai dulu save story, ke bagian proses. Nah, di sini sebenarnya ini datanya sudah ada nempel. Data tadi yang sudah saya hapus masih ada di situ. Nah, kita namain seperti ini ya teman-teman ya. PJ 3 var linear regression training. Nah, di sini akan menghasilkan apa sih training ini? Nah, di sini akan menghasilkan model atau pengetahuan berupa rumus regression, teman-teman. Langsung kita oke aja. Kita apply aja nggak apa-apa, kita apply. Kita override. Yes, oke. Jika sudah, ya sudah selesai bagian dataset tradingnya. Oke, jika sudah selesai ini, lanjut aja kita ke bagian training. Maksud saya lanjut aja kita ke bagian testing teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke dataset variabel testing. Oke, langkah pertama sama seperti tadi teman-teman ya. Kita cari operator read Excel. Nah, bedanya kali ini kita buat 2. Yang atas untuk training, yang bawah untuk testing. Kita ganti jadi ini ya, jadi training, lalu yang bawah kita ganti jadi testing. Oke, kita cari lagi. Ini adalah set role.
Kita bikin 2 juga ya teman-teman ya. Lalu kita cari namanya linear regression, dapat. Terus kita cari lagi namanya adalah apply model, dapat juga. Lalu yang terakhir kita cari namanya nama operasinya itu adalah performance regression. Nah, ini dia operatornya teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita ganti dulu di bagian set role namanya menjadi testing. Ini opsional sih, mau diganti ya boleh, mau nggak diganti ya boleh juga. Agar rapi aja sih kelihatannya, biar lebih enak dipandang gitu bro. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita sambungin kabel. Sorry. Kita masukin dulu ke data trainingnya ini. Nah, kita masukin dataset training sama seperti tadi, lalu kita next. Nah, ini kita ganti tipenya menjadi real. Menjadi real. Oke, jika sudah, yang bawah kita masukin juga dataset testing. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya, bahaya banget nih kalau kebalik. Lanjut, kita next saja, langsung kita masukin tipenya menjadi real. Kita masukin jadi real, Nah, ini biar apa sih diganti real, sama seperti sebelumnya yang udah aku jelasin, agar bilangan ini menjadi desimal teman-teman. Langsung aja kita finish. Kita sambungin kabel atas dulu ke set role training. Nah, set role training ini kita rubah atribut name-nya menjadi waktu, target role menjadi label, lalu kita apply. Linear regression kita sambungin, yang bawah juga kita sambungin juga ke set role. Lalu kita klik 2 kali, lalu atributnya kita ganti waktu, target role menjadi label. Sama seperti yang sebelumnya. Langsung aja kita apply. Oke. Nah, di sini kita sambungin kabel mod ini ke mod juga, mod ke mod, terus exa ke EU nih, lalu lab ke lab, lalu performance ke res, exa juga. Nah, ini dia teman-teman. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita jalankan. Nah, dia akan menghasilkan label prediction dan juga waktu. Nah, di sini predictionnya ada 57711. Predictionnya di sini ada 5711 dan menghasilkan waktu atau kenyataan 6. Dan di sini juga predictionnya ada 8956 menghasilkan kenyataan 8 dan seterusnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan langsung aja kita masuk ke label performance vector. Nah, di sini menghasilkan angka seperti ini. Kenapa sih angkanya seperti ini? Nah, ini sebenarnya tuh semakin kecil maka semakin bagus. Kesalahannya kayak semakin kecil maka tidak ada kesalahan. Maksud saya gini, teman-teman. Jika di sini menghasilkan atau menampilkan angka 5, berarti itu besar tingkat kesalahannya. Seperti itu. Jika semakin kecil angkanya, maka semakin bagus hasilnya. Seperti itu. Root mean squared error. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, kita kembali ke desain, lalu kita save aja. Nah, di sini kita masukin seperti tadi, proses, lalu kita masukin pija 3 linear regression. Kita ganti trainingnya menjadi testing. Nah, lalu kita oke aja. Nah, sudah selesai untuk bagian dataset variabel testing ya teman-teman ya. Seperti ini aja. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian dataset variabel scoring. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke dataset variabel yang terakhir, yaitu dataset variabel scoring. Di mana dataset variabel scoring ini dia tidak mempunyai label. Dan di sini kita membuat dataset baru. Untuk apa sih data scoring ini? Ya, kita untuk menghasilkan prediksi waktu tempuh. Ya, seperti itu aja sih teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cari operatornya, yaitu read Excel.
Sama seperti tadi kita buat red Excel ini menjadi 2 ya teman-teman ya. Biar lebih ringkas aja. Oke. Sorry, ini apa ini? Nah, kita delete aja. Lanjut ke setrol. Terus lanjut lagi ke linear regression. Linear regression. Lanjut ke apply model. Apply model. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi di sini sebelumnya nggak sama seperti yang data testing tadi, karena di sini membutuhkan sedikit aja operatornya, tidak sebanyak tadi. Oke, tanpa berlama-lama lanjut aja langsung kita ke bagian red Excel training. Kita masukin red Excel training ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Di sini kita next aja langsung. Sama seperti tadi kita next. Ini kita rubah tipe menjadi real, and real. Finish. Kita sambungin ke setrol. Nah, setrol ini kita rubah atributnya menjadi waktu sama seperti tadi. Terus target role-nya label sama juga seperti tadi. Lanjut kita sambungin ke linear regression. Oke. Di sini kita geser dikit ya teman-teman. Oh iya, sorry, lupa merubah namanya. Ini scoring. Yang atas training. Nah, ini dia. Oke, jika sudah seperti ini kita masukin juga data scoringnya. Jangan sampai salah teman-teman ya. Nah, di sini kita next. Nah, di sini kenapa cuma 2 Bang Dapril? Nah, di sini kan sudah saya bilang sebelumnya, dataset variabel scoring dia tidak mempunyai label teman-teman, seperti itu. Nah, langsung aja kita next. Tipenya juga kita ganti menjadi real. Tipenya juga kita menjadi real. Langsung kita finish. Oke, jika sudah kita sambungin ke bagian uni. Karena pot modnya ini untuk linear regression teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini lanjut aja kita klik 2 kali bagian lab, model juga klik 2 kali, langsung kita start. Let's go. Nah, di sini akan menghasilkan linear regression seperti ini. Dia akan menghasilkan prediksi sih teman-teman ya. Lanjut aja kita ke bagian ini sama seperti tadi linear regressionnya. Bagian example set. Nah, di sini dia akan menghasilkan prediksi. Nah, jika lampu merah ada 3 dan jaraknya 3 juga, maka akan menghasilkan prediksi 14, 4, 22. Seperti itu. Dan juga lampu merah 2, jika jaraknya juga 4, maka akan menghasilkan prediksi 16, 5, 5, 6. Dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Selebihnya sudah sih ya teman-teman. Sudah berakhir pengerjaan variabel dataset scoring ini. Seperti ini aja. Oh iya, lupa, kita save dulu. Kita save dengan nama pizza 3 var linear regression scoring. Oke, kita simpan di bagian lokal repository proses. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah membuat dataset variabel training, lalu testing, dan juga yang terakhir berarti scoring. Oke, langsung aja kita save. Oke, mungkin cukup sekian praktikum tugas dari saya. Jika ada salah kata atau salah apapun itu, mohon dimaklumin. Dan saya Hidafri Amr Fahmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.